Eklamsi adalah kelainan pada masa kehamilan, saat persalinan atau setelah persalinan. Kondisi ini merupakan komplikasi berat dari preeklamsia yang ditandai dengan timbulnya kejang dan dapat disertai dengan koma. Ini merupakan kondisi langka namun serius, di mana tekanan darah tinggi dapat menyebabkan kejang. Eklamsi sering terjadi setelah preeklamsi. Apabila preeklamsi memburuk dan mempengaruhi otak, tentunya dapat menyebabkan kejang yang disebut dengan eklamsi. Contoh simulasi kasus eklamsi adalah sebagai berikut. Ibu hamil G2 P1A0 usia 38 tahun datang ke IGD RSUD Sanjiwani Gianyar dengan keluhan perut mulas disertai mata berkunang-kunang. Hamil sekitar 9 bulan, mulas dari 7 jam yang lalu sebelum MRS, disertai pengeluaran lendir darah dari jalan lahir. Pada pemeriksaan didapatkan tekanan darah 200 per 110 mm hidragirum, nadi 110 kali per menit, respirasi 22 kali per menit, protein uri positif 3, TFU 31 cm, DJJ 144 kali per menit, VT pembukaan lengkap, ketuban negatif, dan teraba kepala. Petugas segera melakukan penata laksanaan MGSO4 di mana sebelumnya dengan memastikan 1. Pasien tidak ada distres nafas, 2. Refleks patella positif, 3. Produksi urin lebih dari 100 cc dalam 4 jam sebelumnya dihitung dengan pemasangan kateter. Protokol pemberian MGSO4 40%, yaitu loading dosis 4 gram IV lambat, dilanjutkan dengan 6 gram drip dengan kecepatan 1 gram per jam, dan diberikan nifedipin oral 10 mg. Ibu hamil yang dalam pembukaan lengkap dilakukan pimpinan persalinan. Lahir bayi perempuan dengan berat 2 kg 700 gram, panjang badan 48 cm dengan Apgar skor 5-6. Selanjutnya dilakukan manajemen aktif kala 3 di mana plasenta lahir dalam keadaan lengkap. Kemudian dilakukan evaluasi kala 4 dengan menilai jumlah perdarahan serta evaluasi kontraksi uterus. 10 menit kemudian pasien kejang selama 1 menit. Dilakukan pemeriksaan tekanan darah, didapatkan 190 per 110 mm hidragirum, nadi 115 kali per menit, respirasi 30 kali per menit. Pasien didiagnosa dengan eklamsi postpartum P2A0. Selanjutnya, pasien dipasang gudel dan dilakukan tata laksana dengan MGSO4 40%, 2 gram bolus lambat. Beberapa saat kemudian, kejang teratasi dan pasien dievaluasi lebih lanjut. Untuk kegawat daruratan bayi mengalami asfiksia sedang. Tata laksana yang dilakukan petugas adalah melakukan resusitasi, memberikan bantuan napas dengan ventilasi tekanan positif menggunakan oksigen, memastikan bayi tetap hangat. Jika tidak ada perbaikan, gunakan CPAP, memberikan cairan glukosa IV dengan bolus dextrose 10% sebanyak 2 ml per kilogram berat badan dengan kecepatan 1 ml per menit. Pembahasan kasus. Pasien preeklamsi berat sebaiknya tidak diperkenankan mengejan terlalu hebat karena dapat memicu terjadinya peningkatan tekanan darah. Hal yang perlu dilakukan pada pasien dengan preeklamsia berat adalah mempercepat proses persalinan kala 2, bisa dengan tindakan forceps ekstraksi atau vakum ekstraksi untuk mengurangi komplikasi yang mungkin terjadi. Kejang masih mungkin akan terjadi walau tata laksana MGSO4 telah diberikan. Kesimpulan dari kasus. Pemberian MGSO4 merupakan terapi pilihan tata laksana preeklamsia berat dalam mencegah eklamsi. Kemungkinan kejang pasca tata laksana MGSO4 masih dapat terjadi. Oleh karena itu, pemantauan pasca pemberian obat sangat penting untuk dilakukan.